Mengaji tadi Pak sambil nunggu orang. Kita nunggu orang. Ayo yang mau nanya deh, biar dikumpulin dulu. Belum ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Assalamualaikum Habib. Salam. Salam Mau warahmatullahi tanya, apa hukum sholat berjamaah? Apa hukum sholat berjamaah berdua dengan orang yang belum halal, yang bukan muhrim gitu? Syukuran Habib gitu. Sholat jamaah hukumnya sunnah. Begitu. Meninggalkan sholat jamaah buat orang laki hukumnya makruh. Karahah syadidah. Buat orang perempuan tidak semakruh buat orang laki. Adapun berduaan dengan yang bukan muhrim, ya mau itu makan, mau itu minum, mau itu ngobrol, mau itu sholat, haram. La yakhluwanna rajul bimra'ah. Orang laki nggak boleh berkhalwat berduaan sama yang bukan muhrim. Wa in kanat Maryam binti Imran, walaupun wanitanya itu adalah wanita binti Imran, ibunda Nabi Isa, wanita suci, salihah, wanita yang paling mulia. Jangan berduaan dengan yang bukan muhrim. Kalau emang ini rame-rame untuk aman dari fitnah. Sebab kita menutup segala pintu perzinaan, bahkan hal-hal yang mendekati kepada perzinaan pun patut kita hindari. Seperti salaman dengan yang bukan muhrim. Itu tiap anggota tubuh manusia itu kutiba hadzuhu minaz zina, ada ditulis bagiannya dari perzinaan. Mata zinanya dengan melihat, telinga dengan mendengar, begitu mulut ya dengan ucapan-ucapan, hidung dengan aroma-aroma parfum dan lain sebagainya, tangan juga dengan sentuhan. Itu harus dihindari hal-hal yang semacam ini. Allah bukan bilang wala taznu, jangan berzina, tapi la taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Sholat jamaahnya lanjutin, tapi jangan berdua sama yang bukan muhrim. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Kan sholat itu pada zatnya mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Wallahu alam. Ini dia nanya lagi. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam, irfa' sautak. Dari keluarga suami, siapa saja yang termasuk mahram selain mertua? Oke, mahramiyah kita jelasin panjangan dikit deh. Mahramiyah itu ada 3. Ada mahramiyah dari darah, ada mahramiyah dari susuan, ada mahramiyah dari hubungan pernikahan. Mahramiyah dari hubungan darah adalah hurimat alaikum ummahatukum banatukum wa khalatukum wa ammatukum banatul akh banatul ukhti. Itu yang diharamkan atas kalian, ummahatukum, ibunda kalian, wa banatukum, anak-anak kalian, wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kalian, wa banatul akh banatul ukhut, ammat khalat, anaknya saudara laki, anaknya saudara perempuan. Dan juga ammat itu saudara-saudaranya bapak, khalat saudara-saudaranya ibu. Itu mereka yang diharamkan dari segi darah. Dan yang terharamkan dari segi susuan sama seperti yang terharamkan dari segi darah. Ada ibu susu, ada bapak susu, ada saudara susu, ada anak susu, ada bibi susu, ada cucu susu, ada semacam itulah. Begitu. Terus jenis mahramiyah yang ketiga itu adalah mahramiyah dari pernikahan. Mahramiyah dari pernikahan itu ada 4. Zaujatul ab, zaujatul ibn, ummu zaujah, bintu zaujah. Zaujatul ab, istrinya bapak kita kawin lagi, maka istrinya dia itu muhrim sama kita, zaujatul ab. Zaujatul ibn,
anak kita menikah dengan wanita manapun yang dinikahi oleh anak kita, maka itu muhrim dengan kita. Kemudian juga apalagi namanya ummu zaujah, ibu dari istri kita, mertua. Istri kita punya ibu, baik ibu kandung ataupun ibu susu, itu juga muhrim. Terus bintu zaujah, ini semuanya adalah mahramiyah mu'abbada. Mahramiyah begitu agat aja udah langsung jadi mahram, walaupun belum tidur bareng. Begitu agat aja itu udah langsung mahram. Sama yang terakhir bintu zaujah. Bintu zaujah adalah putri dari istri kita. Kita menikah dengan satu wanita, wanita itu punya anak perempuan, maka anak itu menjadi muhrim sama kita. Tapi muhrimnya nggak langsung setelah akad, setelah dukhul atau tidur dengan istri, maka anaknya istri itu menjadi muhrim kepada kita. Baik, ada lagi. Ini ada yang nanya katanya apa? Hukum murid live streaming itu kan udah yang sebelumnya, tapi kan kehapus. Hukum murid live streaming. Kita berguru, cari guru, pilih-pilih, jangan sembarangan cari guru. Inna hadzal ilma dinan falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Telusuri dari orang yang jelas asal usulnya, dari guru yang jelas. Kalaupun live streaming dalam keadaan darurat, maka pastikan itu live streaming kepada orang yang jelas, yang kita kenal, yang kita tahu. Begitu, bukan seketemunya aja, bukan katanya ini populer, oh ini banyak followernya, ya, atau ini apa namanya banyak direkomendasikan oleh YouTube atau oleh apa namanya Instagram dan sebagainya. Enggak, tapi lihat yang kita betul-betul kenal dan tahu sanadnya benar-benar menyambung kepada orang yang sudah jelas. Sebab laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena sanad, orang bakal ngomong seenak perutnya, semaunya. Apakah bisa disebut murid? Apakah bisa disebut murid? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, man alamani harfan fa ana lahu abdan. Yang ngajarkan saya satu huruf aja, maka saya menjadi budaknya dia. Artinya murid, sudah khalas. Apabila dia meniatkan hal yang demikian, apalagi ada ilmu yang dia dapat. Tapi juga mau dibilang, wah, ana muridnya fulan, cuma nggak pernah ketemu, ya ada sesuatu di situ. Ini kan cuma ini untuk dalam keadaan kondisi darurat, bukan kondisi yang terus menerus. Bisa seperti ini, ketika memungkinkan untuk ketemu, temuin. Assalamualaikum Habib, saya mau nanya tentang sholat jamak dan qashar. Jika musafir 5 hari bagaimana? Jamak dan qashar. Jamak dan qashar dibolehkan ketika dalam safar tawil, dalam safar yang panjang. Panjang itu adalah jarak perjalanannya itu marhalatain. Marhalatain itu lebih kurang, kalau hitungan kilometer sekarang sekitar di atas 80 kilo. 80, 81, 82, 83, 84. Kalau mau lebih ihtiyat ya lebih daripada itu. Di atas 80 kilo itu marhalatain. Barang siapa yang keluar kota dengan jarak lebih dari 80 kilo, maka dia boleh jamak dan dia boleh qashar. Nah, kemudian berapa lama dia boleh qashar? Dia boleh qashar selama dia masih dalam perjalanan. Perjalanannya menempuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Itu tetap musafir, berjalan. Tapi ketika dia masuk di satu kota, tinggal di satu kota, saya mau nginep di kota ini. Nah, berarti dia udah menghuni kota tersebut. Kalau dia niat nginep, dia menghuni kota tersebut. Atau namanya mugim. Dan baru disebut mugim kalau dia niat untuk tinggal di kota tersebut selama 4 hari. 4 ayam. Ghair yaumid dukhul wal khuruj. 4 hari itu dihitung di luar dari hari masuknya dia dan di luar dari hari keluarnya dia. Begitu. Misalkan masuk di hari pertama itu nggak dihitung, baru deh 1, 2, 3, 4, baru keluar di hari yang setelahnya. Oke.
Jadi ini 4 hari. Kalau dia niat untuk tinggal di satu negeri selama 4 hari, maka dia mugim, dia udah nggak boleh jamak, dia udah nggak boleh gosor. Tapi kalau kurang dari itu, saya cuma 3 hari doang, di luar hari masuk dan hari keluar, maka silahkan boleh jamak dan boleh gosor. Apabila perjalanannya safar tawil, jarak jauh. Tapi itu safar bukan safar yang dilakukan untuk maksiat. Saya niat jalan perjalanan untuk berjudi. Itu asi bis safar namanya. Begitu. Nah, dia sambil berjudi, saya tetap sholat, tapi sholatnya jamak atau gosar. Ada majuz. Wajib sholat, tapi sholatnya harus lengkap. Kalau liburan? Nuzhah, safar haim, safar yang orang bingung, linglung, nggak tahu jalan, kesasar, itu juga laisa minal udzur, bukan udzur. Terus orang kalau mau safar, ya niatin safar silaturahmi, niatin safar ziarah, niatin safar menuntut ilmu, niatin safar jangan cuma liburan doang begitu, niatin ada orang soleh siapa, ada ziarah siapa di situ, niatin dakwah ilallah begitu, jangan cuma safar kosong begitu aja tanpa niat, cuma buat senang-senang aja. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, cara istiqomah bagaimana Habib? Cara beristiqomah. Perasaan udah pernah ditanya deh kemarinannya ini. Cara istiqomah dalam berucap, istiqomah dalam berniat, istiqomah di dalam beramal. Mulailah istiqomah dengan amalan yang simpel, yang sedikit, yang bisa kita rutinkan. Begitu. Kalau langsung sekaligus, malam ini saya mau sholat 100 rakaat. Nah, witir yang 11 aja boro-boro, dia mau sholat 100 rakaat, ya cuma hari doang, udah gitu seumur hidup ditinggalin akhirnya. Mulailah dari amalan yang bisa kita rutinkan. Alaikum minal amal ma tutigun. Fa Allah la yamalullah hatta tamallu. Kerjakan amalan yang kalian mampu. Allah enggak bakalan bosan sampai kalian bosan sendiri dengan amalan tersebut. Ahabbul amal ilallah ma dama alaihi sahibuh. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang bisa dirutinkan secara konsisten terus menerus. Jadi kalau mau istiqamah, mulai dari yang sedikit tapi dia rutin. Kalau udah rutin, misalkan duha ada 8 rakaat, mulai dari 2 rakaat dulu, rutinkan 2. Udah istiqamah, khalas, seolah-olah itu kewajiban, gak bakal dia tinggalkan. Tambah 2 jadi 4. Udah istiqamah setelah sekian bulan, gak bakal dia tinggalkan, ya tambah lagi jadi 6, dan begitu terus. Ketika dia melazimkan megang misalkan duhanya 2 rakaat atau 4 rakaat, mau dia capek, mau dia sakit, mau dia sekarat, jangan ditinggal. Kalau lagi semangat boleh ditambah, itu triknya. Kalau lagi malas jangan dikurangin dari apa yang udah dia targetkan. Itu cara istiqamah. Witir juga begitu. Saya witir mau tiap malam 3 rakaat atau 5 rakaat. Baik, ntar bertahap bisa ditingkatkan. Tetapi ketika kita udah komitmen dengan 3 rakaat atau dengan 5 rakaat, jangan dikurangin. Mau sakit, mau sekarat, jangan dikurangin. Tetap laksanakan itu. Kalau lagi semangat tambahin. Kalau lagi malas jangan dikurangin. Assalamualaikum Habib, Ana mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di saat di sekolah ada guru perempuan, baiknya menyalami tangannya guru tersebut sebagai bentuk menghormati guru, sedangkan Ana ada wudu. Bagaimana Habib? Perempuan sama perempuan nggak batal, boleh. Enggak, ini laki. Nah, kalau yang laki itu masalah, nggak boleh lah, nggak boleh salaman dengan yang bukan muhrim. Begitu. Walaupun itu guru ataupun walaupun itu apa, nggak boleh salaman dengan yang bukan muhrim. Nabi bilang, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an tamasyaduhu yadam ra'atin ajnabiyyah. Lebih baik kepalanya ketusuk besi, itu lebih baik daripada tangannya sentuhan dengan yang bukan muhrim. Hatta gak ada wudu Ini nanya kalau ada wudu. Ada wudu, ya wudunya batal. Tapi tetap haram. Nggak ada wudu, ya tetap haram juga. Tetap haram juga. Walaupun nggak ada wudu, nggak ada wudu, ya haram. Kalau ada wudu, haram minum minuman keras. Kalau nggak ada wudu, ya juga tetap haram minum minuman keras. Sama, sentuhan dengan yang bukan muhrim juga begitu. Ada yang nanya lagi. Assalamualaikum Habib, Ana mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar mudah bangun malam, agar sholat subuhnya nggak kesiangan, biar gampang bangun malam tahajud. Agar sholat subuhnya nggak kesiangan.
agar sholat subuh nggak kesiangan, itu sesuatu. Agar mudah bangun malam tahajud, itu juga sesuatu yang lain. Sholat subuh nggak boleh kesiangan, haram. Harus sholat subuh pada waktunya, nggak boleh telat. Begitu. Ninggalin bangun malam tercela, tapi telat subuhnya telat sampai terbit matahari, itu haram, lebih tercela lagi. Uzur tidur, iya tapi bukan tiap hari, bukan terus-terusan, bukan rutinan kayak begitu. Kalau ketika dia lalai 1 kali 2 kali, itu menjadi uzur. Tetapi kalau dia rutinan, itu lah mah uzur lah. Begitu. Walaupun tidur itu uzur, tapi bukan menjadi hal yang rutin. Itu satu. Kemudian bangun malam biar subuh nggak telat. Kemudian juga biar subuhnya di awal waktu, biar bisa tahajud dan bangun malam tidur cepat. Ya, ini habis ini tutup deh tuh medsos. Tidur, matiin TV, tutup medsos, matiin lampu, udah. Jangan chatting, jangan apa. Tidur cepat, bangun awal. Terus obat umur panjang, Syekh Al-Hayy Masyhur bilang, obat umur panjang, tidur cepat, bangun cepat. Orang dulu tidur jam 9 malam tuh udah tidur, tapi jam 2, jam 3 udah bangun malam tahajud. Di antara mereka yang mulai tahajudnya jam 11 malam. Habis sholat Isya jam 8 tuh udah tidur. Jam 11 malam udah mulai tahajud. Di antara mereka yang tahajudnya mulai jam 12, jam 1 dan begitulah. Tidur cepat, jadi bangun cepat. Terus biar dimudahkan untuk tahajud, ini ada amalannya. Baca subhanallah 33 kali sebelum tidur. Udah di atas kasur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Itu diberikan fit, kekuatan. Udah baca gitu masih nggak bisa bangun malam juga, emang lo apes namanya. Emang sial. Begitu katanya, kalau mau gampang bangun malam jangan maksiat. Sehingga kamu termasuk orang yang diundang untuk hadir di dalam hidangannya Allah saat tahajud. Jangan maksiat. Itu juga katanya. Beb, gusi saya senantiasa berdarah. Siapa? Gusi. Iya. Gusi senantiasa berdarah. Apakah kondisi seperti ini tetap rukhsahkan, rekomendasikan untuk bersiwak? Ada cerita nih, nggak banyak orang tahu. Dulu tuh tiap sikat gigi berdarah. Setiap sikat gigi berdarah. Selalu. Tiap sikat gigi berdarah. Hingga begitu ke Hadramaut, begitu kita pakai siwak. Sejak pakai siwak nggak pernah berdarah lagi. Tapi kalau lama ninggalin siwak, berdarah lagi. Obatnya siwak. Pakai siwak. Begitu, pakai siwak, darah kabur, setan kabur. Tetap bersiwak. Terus mentang-mentang gusi berdarah nggak sikat gigi gitu. Jadi nggak pakai siwak. Siwak sunnah. Begitu. Terus apa kalau gusi berdarah kita nggak sikat gigi? Tetap sikat gigi. Kalau gusi berdarah kita nggak makan, kita tetap makan. Nah apalagi siwak, sebab siwak itu yang ngobatin justru. Siwak matharatun lil fam, membuat mulut menjadi suci. Mardatun lirabb, Allah jadi ridha. Maskhatatun li syaitan, syaitan jadi sebal. Siwak sering hilang, setan yang bikin dia hilang, dibikin lupa, dibikin ketinggalan. Kalau sikat gigi di rumah nggak pernah ketinggalan, nggak pernah hilang. Artinya bahkan tuh sikat gigi di rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang setahun nggak ganti-ganti, nggak hilang-hilang tuh sikat gigi. Jorok kan, setahun nggak ganti-ganti, sampai udah mekar. Tapi siwak kadang baru beli ini malam, besok udah hilang. Sengaja dihilangin. Kenapa? Sebab pahalanya besar. Syaitan paling nggak demen sama siwak. Makanya dibikin alasan macam-macam biar gagal menggunakan siwak. Jadi tetap gunakan siwak. Kalau perlu punya 2, 3 siwak, 4 siwak simpenan buat cadangan. Hilang ini ada yang itu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kerja di tempat riba gimana, Beb? Apa saya harus keluar dari tempat kerja itu atau gimana? Kenapa masuk ke situ dari awal kerja?
Mestinya kan dari awal pilih, jangan masuknya ke situ. Pilih kepada hal yang lain. Nah, sekarang udah kadung begitu, gini. Cari alternatif pekerjaan yang lain. Cari alternatif pekerjaan yang lain. Begitu ketemu tinggalin deh ribanya. Ya. Kalau dia nggak bisa langsung tinggalkan sekaligus, ya dari sekarang dia persiapkan itu untuk perpindahan, untuk hijrahnya dia. Nah, terus juga barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, Allah Ta'ala bakal gantikan dengan penggantian yang berlipat ganda yang lebih baik lagi. Sebab riba nggak bikin kaya. Al-Habib Ibrahim bin Agil, Habib Umar cerita, ada Habib Ibrahim bin Umar bin Agil bin Yahya. Itu ada satu orang kerjanya di dalam kantor yang melakukan praktek riba di bank. Riba rentan betul-betul deh. Ngadu ke Habib Ibrahim bilang keluar dari situ. Baik, dia nurut langsung, pasrah, dia nurut. Tapi emang benar, orang kalau ninggalin sesuatu karena Allah, Allah Ta'ala bakal gantikan dia sesuatu yang lebih baik lagi. Itu orang alhamdulillah dapat kerjaan yang biasa aja, gajinya mungkin gak sebesar yang dulu. Akan tetapi dia bilang, dulu gaji saya gede, tapi selalu tiap bulan tuh utang terus, gak menutupi keperluan saya. Selalu berhutang, saya gak kelar-kelar utangnya saya. Tapi sejak saya keluar dari pekerjaan riba tersebut, saya gak punya utang. Utang saya lunas dan hidup saya berkah, cukupan. Subhanallah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Orang mau banyak duit, banyak sedekah. Bukan melakukan praktek renten atau riba atau terkait ke situ. Gak berkah, gak berkah, gak berkah. Assalamualaikum Habib. Aneh kalau mendaki gunung, nih yang apa? Backpacker kayak apa? Mendaki gunung, camping gitu. Aneh kalau mendaki gunung, kadang kalau malam, maaf, mau buang hajat. Kadang Ana ada rasa takut dan was-was. Apa boleh Ana baca sholawat di dalam hati? Biar hati Ana tenang deh. Nanti buang hajat sambil sholawat. Ya boleh, begitu dalam hati. Kalau zikir di lisan ya dibatasin dalam kondisi-kondisi yang tidak layak tersebut. Tetapi zikir dengan hati harus selalu. Di antara kaum solihin yang sampai kalau mau masuk ke dalam kamar mandi, dia taruh batu di mulutnya. Dan kenapa? Lidahnya udah kebiasaan zikir. Takutnya saat di tempat-tempat yang nggak layak jadi berzikir juga. Jadi dia taruh batu, ntar keluar baru dia lanjut berzikir lagi. Kalau dalam hati boleh ya? Dalam hati. Benar gak? Benar gak, Beb? Kalau orang masih ngerokok gak bakal mimpi Rasulullah. Nggak tahu, Allahu a'lam. Akan tetapi Al-Habib Umar cerita kepada kita, ada sebagian kaum salihin di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, di masjid, di Raudhahnya Nabi Muhammad, di masjid bagian yang paling istimewa. Dia di situ tahu-tahu tertidur, dalam tidurnya dia mimpi Rasulullah. Saat mimpi Rasulullah, dia lihat Rasulullah tuh mengopeni, menyambut tiap orang yang ada di situ. Sebab mereka tamunya Nabi, berziarah ke makamnya Nabi, disambut, masing-masing diopenin. Begitu. Terus Nabi mau nyamperin, ada satu orang di sebelah tempat yang sana. Nabi mau nyamperin dia, saat mau ke situ menjauh lagi. Mau coba samperin, Nabi mau nyamperin lagi, nyoba menjauh lagi. Sampai akhirnya ini orang yang mimpi nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu mau kemana? Kenapa kok setiap mau masuk menghindar lagi, menjauh lagi?" Bilang, "Saya mau samperin, ada saya punya cucu, dia datang dari jauh mau berziarah kepada saya. Dia udah berziarah, begitu dia duduk di situ, saya mau nyamperin dia, mau nyambut dia. Cuma di kantong dia ada rokok, jadi saya nggak bisa mendekat." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sebagian salihin, Zakar Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sebagian salihin lagi tidur di rumahnya, mimpi Nabi Muhammad. Saat mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, Masya Allah, ini saya sangat bergembira.
bermimpi engkau, nggak ada berita, nggak ada kabar. Biasa itu saya sholawat dulu, saya beramal dulu, tahu-tahu mimpi ini, tahu-tahu datang aja bagaimana? Kenapa? Dia bilang sebenarnya tuh saya mau datang ke tetangga kamu sebelah yang lagi bikin maulid. Tapi di situ ada rokok, ada peralatan rokok, cerutu dan lain sebagainya, shisha dan sebagainya, sehingga saya nggak jadi datang ke situ. Saya datang ke kamu aja. Gitu. Hakata. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Habib. Lebih belain Nabi apa lebih belain rokok sih? Atau kalau perlu dunia isinya buang asal Nabi mau masuk ke tempat kita, mau masuk ke rumah kita, lah rokok. Assalamualaikum Habib. Bagaimana hukum memakan makanan dari nonis atau tetangga yang non Islam yang sedang merayakan Natal? Makan makanan, oh dikirimin makanan. Nah, Makanannya halal tapi makanan halal misalkan. iya, kalau makanannya halal ya boleh. Kalau makanannya haram atau orang Islam yang ngasih atau ulama ngasih makanan yang haram ya kagak boleh. Tapi kalau makanannya halal, terima hadiah dari, mau itu dari apa namanya, bukan dari perayaan, orang non muslim ngasih kiriman hadiah apapun momen mereka, momen kawinan atau momen apalah begitu ya. Mereka ntar ada sembayangnya, ada ininya, mereka mau kirim ya apa yang mereka kirim ya boleh-boleh aja, halal aja. Rasulullah SAW terima hadiah makanan dari Yahudi dan dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tuh ada satu wanita Yahudi ya ngasih hadiah makanan buat Rasul SAW. Begitu Rasul memakannya dan beberapa sahabat, begitu Rasul mau memakannya, tahu-tahu daging itu berkata, itu daging bilang, la ta'kulni, ini masmum, jangan makan aku ya Rasulullah, aku beracun. Kata Nabi Muhammad, kata itu orang. Subhanallah. Maknanya kalau tidak Nabi terima dan dimakan apabila itu halal. Kalau dikasih yang apa, maksudnya apa, nggak halal gitu, menyikapinya gimana? Apakah dibuang atau dikasih makanan yang tidak halal? Iya, misalkan dikasih makanan yang dia kan halal. Misalkan ada rumnya atau ada alkoholnya, mereka nggak tahu gitu. Begitu. Sate goreng gitu. Tapi maksudnya bukan dari daging itu. Iya. Misalkan rum kan kadang nggak tahu arak gitu. Ya kasih tahu itu haram, kita nggak bisa menerimanya. Minta maaf begitu. Kalau dikasih yang lain pasti kita terima dan kita makan. Kalau dikasih yang ini haram, saya nggak bisa nerimanya, lebih baik buat kamu aja. Terima kasih atas kebaikannya. Begitu. Kita toleransi, kita ramah, kita santun, tapi kita punya pendirian. Ini berapa pertanyaan lagi nih maunya? Satu udah dekat, alhamdulillah. Satu yang bermutu, yang berbobot. Susah nih kalau nyari yang berbobot Ya Allah. Udah apa aja deh pertanyaannya. Oke, bentar. Ini ada satu nih. Ini ada yang nanya nih, paling orang pada apa menyukai pertanyaannya. Pertanyaannya agak membingungkan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini kayak yang kemarin kan kampus. Mau nanya, jika pekerjaan shift tidak bisa melakukan kewajiban, lebih baiknya bagaimana? Seperti apa? Ya sholat misalkan. Misalkan sholat, nggak bisa melakukan sholat. Sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kan sebentaran. 3 menit, 4 menit beres. Izin ke kakus boleh, masa sholat nggak? Sholat juga nggak harus pergi ke masjid yang jauh 3 km. Pergi musola ke belakang sana 15 menit, sejam. Enggak. Yang penting kita udah ada wudhu, begitu tahu arah kiblat, ya sholat langsung di tempat. Begitu 2 menit juga selesai. Nggak bakal ada yang keberatan kalau begitu. Nah Jumatan kan kita udah bilang wanti-wanti itu dari kemarin dulu tuh udah bilang
tolong khotib Jumat di tempat-tempat seperti wilayah pabrik, wilayah perkantoran, terutama di airport, bandara, di terminal bis, di stasiun kereta, di tempat peristirahatan, di pom bensin, ya, rest area. Tolong khotibnya yang punya otak, yang berakal, ya, dengan segala hormat. Begitu orang tuh mau sholat aja udah bagus banget, ya. Mau sholat aja udah bagus banget, jangan dipanjangin, jangan berlebihan panjangnya. Sholat yang mestinya cuma 3 menit begitu atau 5 menit, ya udah jangan terlalu panjang, kesian mereka, orang-orang tersebut. Jangan sampai tuh sholatnya dipanjangin sampai ketinggalan pesawat. Hatta Jumatan juga, Jumatan as-sunnah fil Jum'ah, sunnah di dalam Jumat itu adalah tagusir al-khutbah tatwilus shalah. Khutbah dipendekin, sholat dipanjangin. Itu sunnahnya dalam Jumat. Bukan khutbah dipanjangin, sholat dipendekin. Ada khilaf sunnah, bertentangan dengan sunnah. Jadi tolong khutbahnya dipendekin. Itu kalau rukun khutbah cuma hamdalah, sholawat ala nabi, wasiyah bitaqwa, terus sudah begitu membaca ayat dari Al-Quran, ayat mufhimah. Terus khutbah kedua duduk sesaat, qadar subhanallah. Khutbah kedua alhamdulillah wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian udah gitu wasiyah bitaqwa, usikum min nafsi bitaqwa Allah. Terus doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Turun salat, selesai, cuma gitu doang. Enggak nyampe semenit itu khutbah. Kalau emang di tempat-tempat tersebut mau dipanjangin, oke, 5 menit, maksimal 7 menit. Begitu, artinya seringkas mungkin di tempat tersebut. Sebab orang tuh dia mau sholat aja tuh banyak yang mereka korbankan. Mereka kadang buat sholat tuh ngebelain sholat sampai ngorbanin makan siang waktunya mereka. Tolong bijaksana, orang-orang yang diamanatkan. Ini masjid bukan punya bapak moyang dia. Diamanatkan untuk berjaga di masjid tersebut, untuk khidmat di masjid tersebut. Dipermudah, yasiru la tu'assiru, basyiru la tunafiru. Permudah, jangan dipersulit, perdekat, jangan diperjauh. Diringkesin khutbahnya. Kemudian juga sholatnya. Pernah waktu itu di mall yang terkenal penuh sholat maghrib, ya Fa? Sholat maghrib selama-lamanya 20 menit ada mungkin. Setengah jam. Hampir setengah jam sholat. Setengah jam maghrib. Sampai orang tuh pada membludak di luar nungguin ngantri. Imam yang rutin di situ. Oh, di mall yang bagus memang, musolanya bagus. Imamnya hampir setengah jam, enggak setengah jam kali, 15-20 menit. 10 menit aja gila. Begitu itu. Orang gila jangan dijadiin imam. Maaf. Orang gila jangan dijadiin imam. Ya, biarin mau ngambek deh. Orang gila jangan dijadiin imam. Jangan dijadiin khatib. Pakai orang waras. Hakadha. Allahu a'lam bissawab. Tutup ya. Sudah, terima kasih. Mudah-mudahan berkah, sehat selalu, langsung tidur, bangun malam jangan lupa sholat jamaah antar subuhnya, jangan pada telat, sehingga seharian pikiran tenang dan gak sumpek. Insyaallah. Barakallahu fikum. Sukses selalu. Yang belum baca ratib, ayo baca ratib deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.